Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Sita Anawiyah dan Akmal Salindri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu eh, merancang pembelajaran digital berbasis web, yang mana blog atau website. Nah, sebelum eh, mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui dahulu apa itu media pembelajaran berbasis weblog. Nah, kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Menurut Garlech, secara umum media itu meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu ada blog. Blog secara bahasa merupakan kependekan dari weblog. Weblog sendiri merupakan kependekan dari login the web. Asal-usul dari istilah login the web adalah memasuki web dengan menuliskan simpulan link-link yang menarik dan memberikan pendapat tentang link dan jurnal online yang biasanya diakses secara online di internet. Namun saat ini blog dapat dijadikan seperti layaknya sebuah website. Dan yang selanjutnya, bagaimana langkah-langkah untuk membuat weblog tersebut. Nah, pembelajaran berbasis web dibangun melalui beberapa prinsip yang berperan dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran pada tahap implementasi. Hal yang membuat pembelajaran berbasis web ini agar lebih efektif pada dasarnya bergantung pada pandangan dari pemegang kepentingan. Oleh karenanya, sangat sulit untuk menentukan prinsip utama yang setidaknya harus ada dalam pembelajaran berbasis web. Menurut Rusman, prinsip pembelajaran berbasis web yakni ada 3, yaitu yang pertama ada interaksi, ada ketergunaan, dan yang ketiga ada relevansi. Nah, selanjutnya, apa manfaat dari media pembelajaran berbasis web? Dari segi manfaatnya, bila pembelajaran berbasis web dirancang dengan baik dan tepat, maka dapat menjadikan pembelajaran yang menyenangkan, memiliki unsur interaktivitas yang tinggi, menyebabkan peserta didik mengingatkan lebih banyak materi yang diajar, serta mengurangi biaya-biaya operasional yang biasanya dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis weblog. Yang pertama ada kelebihan pembelajaran berbasis web. Ya ini memungkinkan setiap orang dimanapun, kapanpun untuk mempelajari apapun. Lalu pembelajaran dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan langkahnya. Karena pembelajaran berbasis web membuat pembelajaran menjadi bersifat individual. Yang ketiga, ada kemampuan untuk membuat tautan link sehingga pembelajar dapat mengakses informasi dari berbagai sumber, baik di dalam maupun di luar lingkungan belajar. Selanjutnya, apa itu kekurangan dari belajar berbasis web ini? Yang pertama, ada akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi pembelajar. Lalu, pembelajar dapat cepat merasakan bosan dan jenuh jika mereka tidak dapat mengakses informasi dikarenakan tidak terdapat peralatan yang memadai dan bandwidth yang cukup. Dan yang ketiga, adanya dibutuhkannya panduan bagi pembelajar untuk mencari informasi yang relevan. Karena informasi yang dapat dalam web sangatlah beragam. Lalu, selanjutnya, bagaimana cara mengimplementasikan media pembelajaran berbasis web blog dalam pendidikan, yaitu
Implementasi weblog dalam pendidikan dapat dilihat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudahan yang didapat dengan implementasi weblog adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Artinya, peserta didik dapat melihat materi yang diberikan oleh pendidik, guru atau dosen setiap saat dan waktunya bisa di mana saja. Syaratnya komputer harus online internet. Dan yang kedua, interaksi pendidik dan peserta didik dapat lebih luasa karena peserta didik tidak merasa takut untuk bertanya dan mengungkapkan pendapatnya. Dan yang ketiga, materi yang disajikan di weblog secara up to date karena adanya dorongan untuk mencari referensi yang ada di internet sambil mengakses weblog. Nah, dari penjelasan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat saya simpulkan bahwa adapun manfaat dari media pembelajaran berbasis weblog bila dirancang dengan baik dan tepat, maka bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan, memiliki unsur interaktivitas yang tinggi, serta menyebabkan peserta didik mengingat lebih banyak materi pembelajaran serta mengurangi biaya operasional sekolah. Nah, sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.